koperasi. Oh iya. Apa tujuan, hak dan kewajiban setiap anggota? Bagaimana kalau kita bentuk koperasi? Anggota koperasi yang terkumpul di dalam itu yang dikelola. Halo semua sahabat Abot Andreapi. Nah, saat ini Andi berada di Kelurahan Andreapi. Nah, kita akan membahas tentang yang viral saat ini. Anyway, Andi mau bahas sapa-sapa dulu di sahabat Abot Andreapi. Selamat Kisule, selamat Kipilai. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan stamina-nya tetap on. Nah, karena stamina kalian tetap on, kita bakal ngobrol santai-santai tentang yang viral di TikTok, yaitu apa? Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini nggak cuma ada di Desa Kelapa II yang baru-baru diliput nih. Ternyata pembentukan Koperasi Merah Putih ini juga mulai terproses di Kelurahan Andreapi. Nah, untuk itu Andi sedang bersama dengan Pak Lurah Andreapi. Halo Pak, apa kabar? Halo. Ya, ini kan rencananya mau perekrutan Koperasi Merah Putih nih Pak. Ya. Nah, sebelum perekrutan Koperasi Merah Putih apa segala macam, saya mau tanya nih Pak sama kita Pak, izin. Koperasi Merah Putih itu sebenarnya definisinya apa dan tujuannya apa nih Pak untuk masyarakat? Ya, baik Dinda, pertanyaan yang cukup bagus buat saya. Jadi sebelum membentuk koperasi, kita harus paham dulu apa definisi, maksud dan tujuan pembentukan itu. Pak, benar. Nah, itu jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 92, di situ mengatakan bahwasanya koperasi adalah perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang memiliki tujuan ekonomi yang sama untuk mencapai satu sasaran ekonomi. Ya, itu. Kemudian apa tujuannya kita berkoperasi? Tujuan berkoperasi adalah bagaimana caranya menghimpun orang-orang yang punya kepentingan ekonomi sama kan, misalnya petani, petani coklat, petani sawah, apa dan lain sebagainya, itu bergabung dalam satu wadah itu. Karena mereka memiliki kepentingan ekonomi yang sama, sehingga apa yang mereka dibutuhkan itulah yang dimasukkan dalam kegiatan usaha koperasi. Sehingga apa yang terjadi ketika itu berjalan sesuai dengan harapannya, itu lebih memudahkan dia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehariannya, seperti itu. Oh iya Pak. Nah, Koperasi Merah Putih ini kan viral banget nih Pak, viral banget di sosial media, terus lagi dibahas apa segala macam, dan telah hadir juga lah di Kabupaten Polewali Mandar ini. Nah, saya mau tanya nih bersama Bapak, sebagai lurah di Kelurahan Andreapi ini, gimana sih Pak respon masyarakat Kelurahan Andreapi? Oh ya, respon masyarakat kemarin kami kebetulan ada undangan untuk kegiatan turun sawah oleh kelompok tani. Di sela sambutan saya, karena saya kan sudah tahu memang bahwa ada instruksi Presiden tentang percepatan pembentukan koperasi. Dan itu diarahkan ke kelurahan dan desa. Nah, itu momen yang tepat saya memberikan pemahaman kepada seluruh anggota kelompok bahwa bagaimana kalau kita bentuk koperasi, bagaimana kalau kelompok tani ini kita dibawahi dan diwadahi oleh koperasi. Dan alhamdulillah setelah beberapa penjelasan dan pemahaman yang saya berikan pada waktu itu, mereka langsung merespon positif dan siap menjadi anggota koperasi. Alhamdulillah. Untuk itu kami besar semangatnya untuk melaksanakan percepatan pendirian koperasi. Insya Allah kami akan laksanakan pada hari Senin tanggal 19. Ini sementara Pak, saya buat dokumen-dokumennya. Jadi dalam tahap rencana ini, insya Allah yang akan kita laksanakan pada hari Senin nanti, tetap kami mengacu kepada petunjuk teknis yang ada. Petunjuk teknis pembentukan koperasi itu muaranya di Kementerian Koperasi. Nah, tetap kita mengacu ke situ, dan mekanisme pembentukan koperasi memang ada dua sih sebenarnya.
satu, pemilihan pengurus koperasi dan pengawas koperasi itu bisa melalui pemilihan langsung, dan bisa juga melalui aklamasi atau penunjukan langsung. Yang tunjuk itu adalah pemimpin rapat pleno. Ya, karena dalam proses pembentukan koperasi nggak sebentar itu, Pak. Dia bisa memakan waktu. Pertama, setiap anggota harus betul-betul memahami apa itu berkoperasi, apa tujuan, hak dan kewajiban setiap anggota. Dia harus paham itu baru dia masuk menjadi anggota koperasi. Pak. Iya. Kemudian pemilihan pengurusnya tidak serta-merta si anu anaknya si anu bersaudara itu tidak bisa sebenarnya. Untuk menjadi pengurus koperasi, untuk menjadi pengawas koperasi tidak bisa ada pertalian darah. Itu sudah ada jelas dalam aturannya. Iya. Oh, jadi Bapak tetap memakai sistem keterbukaannya bersama masyarakat. Kami tetap terbuka, dan pemilihannya itu sama dengan pemilihan kepala desa. Jadi dia ada ini juga, Pak, ya? Ya, demokrasi. Demokrasi dari anggota. Jadi nanti ini insya Allah hari Senin, Dinda, kami sudah mengumpul beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, KWT, kelompok wanita tani, tokoh agama, dan masyarakat lainnya. Kami kumpulkan mungkin sekitar 60 sampai 70 orang. 60 sampai 70 orang. Jadi itu, Pak, diseleksi menjadi berapa nantinya, Pak? Itu 60 sampai 70 orang itu kita arahkan menjadi anggota koperasi semua. Semuanya itu, Pak, 70 orang. Jadi semuanya berdampak besar nih, Pak. Semuanya akan merasakan seperti apa itu berkoperasi. Kemudian di dalam berkoperasi kan ada namanya pemupukan modal awal. Itulah yang menjadi dasar modal koperasi sebagai modal awal dalam pengelolaan koperasi. Pak. Itu modal awal koperasi bersumber dari simpanan seluruh anggota. Pak. Karena di koperasi dikenal ada 3 simpanan. Pak. Simpanan pokok, wajib, dan simpanan sukarela. Itu merupakan kewajiban setiap anggota mematuhi dan mengikuti setiap kesepakatan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Makanya perlu itu tidak serta-merta memilih pengurusnya harus orang amanah. Karena uangnya anggota koperasi yang terkumpul di dalam itu yang Pak dikelola. Pak. Jadi gini, Pak, saya mau tanya nih, Pak, berapa sih, Pak, yang dibutuhkan? Kan dari N50 sampai N60 tuh, Pak, yang Bapak tadi sebutkan. Apakah memang sebanyak itu, Pak, atau bisa lebih dari itu, atau bisa kurang daripada itu? Tergantung wilayahnya atau gimana itu, Pak? Kalau di koperasi itu, Dinda, ada syarat pendirian koperasi. Itu harus diprakarsai oleh 20 orang. Itu sesuai dengan undang-undang perkoperasian. Tapi kalau berdasarkan undang-undang Cipta Kerja, itu dipersyaratkan bisa 9 orang. Bisa 9 orang. Itu sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja. Itu bisa semua dipakai 2. Pak. Kalau saya baca aturannya, Pak. Mohon dikoreksi teman-teman yang paham koperasi. Kalau saya aturannya begitu. Jadi 9 orang itu sudah bisa mendirikan koperasi. 9 orang. Terus batas untuk anggota koperasi tanpa batas. Biar ribuan. Biar ribuan ya, Pak? Biar ribuan. Seluruh komponen masyarakat bisa jadi anggota koperasi semua. Sepanjang dia harus tahu apa sih hak dan kewajibannya orang berkoperasi. Setiap satu anggota apa haknya. Setiap satu anggota apa kewajibannya. Nah, jadi di koperasi itu, kan ada leading sektornya di kabupaten. Ada pemerintahnya, ada yang membidangi koperasi. Jadi proses pembelajaran untuk setiap pengurus dan pengawas koperasi, baik pengurus, pengawas maupun karyawan, manajer itu ada semua yang membidangi koperasi, dalam hal ini Perindakop dan UKM. Di sana itu setiap saat melakukan kegiatan pelatihan dan pendidikan untuk bagi pengurus dan pengawas, bagi karyawan. Pak. Jadi kalau misalnya perekrutan yang kita sampaikan, kita tanyakan perekrutan untuk menjadi karyawan koperasi, ada seleksi
dia masuk saja begitu. Oh iya, iya. Karena di koperasi itu sudah jelas ada ADRT-nya. Iya, iya, Pak. Ada anggaran dasarnya, ada ketentuan yang harus dilakukan. Nggak bisa lepas dari situ. Iya, iya, Pak. Jadi terkunci memang sudah jelas apa yang kita mau kerjakan. Oh iya, iya, Pak. Jadi udah tersusun memang, Pak, ya? Tersusun, ya. Oh iya, jadi Dalam anggaran dasar ADRT-nya. oh iya, Pak. Nah, saya mau bahas tentang agak melenceng dikit, Pak, tentang kepemudaan. Nah, apakah Koperasi Merah Putih ini besar kaitannya dengan kepemudaan, Pak? Kan gini, Pak, ada tuh biasa yang sedikit sensitif, Pak. Nah, panggil orang atau naja orang yang sudah berumur ceritanya, Pak. Tapi dia orang tua ini, orang tersebut itu memang dia punya pengalaman akan hal tersebut. Nah, lantas bagaimanalah pemuda-pemuda ini, Pak, yang memang harus dibekali hal seperti itu. Nah, pandangan Bapak tentang hal itu seperti apa? Oh, maksudnya mungkin maksudnya pertanyaan tak ini jangan kerja itu karena tidak ada pengalamannya. Iya, anak-anak muda. Iya, karena ada yang tua katanya yang ada tahu. yang tua lebih tahu. Sebenarnya pengalaman, ilmu atau apa bukan diukur dari tua. Iya. Usianya orang, bukan kalau menurut saya. Bagaimana dia cekatan bisa menangkap peluang, itu sebenarnya yang akan berhasil. Oh iya, menurut saya, mau tua mau muda, kalau memang dia lincah melihat potensi yang bisa dikembangkan, apa salahnya kalau dia didudukan sebagai pengurus atau karyawan koperasi? Iya, mantap nih, Pak. Untuk adik-adikku pemuda, khususnya pemuda Andre Api, saya sebagai pemerintah kelurahan berharapnya adik-adikku yang memiliki potensi, memiliki kemampuan, jangan didiamkan saja. Kejar peluang yang ada. Banyak sekarang informasi-informasi yang bermanfaat dan bisa mengembangkan potensi kita di sana. Dan dengan berdirinya nanti Koperasi Merah Putih Kelurahan Andre Api, saya berharap adik-adikku bisa menangkap peluang itu dan bergabung di dalamnya, memberikan sumbangsi pemikiran maupun tenaga guna pencapaian sasaran tujuan daripada koperasi. Saya berharap apa yang menjadi kelebihan atau kemampuan adik-adik silahkan disarankan atau dimasukkan ke koperasi untuk diolah, untuk dirapatkan bagaimana caranya supaya bisa menjadi satu inovasi yang berdampak kepada masyarakat, perkembangan koperasi. Iya, Masya Allah. Iya, Pak. Pak, tadi saya lupa nih, Pak. Bapak ada nggak sih, Pak, pegangan Bapak, apakah itu kotas atau prinsip hidupnya Bapak yang bisa di-share kepada penonton? Kalau saya berjalan saja sesuai dengan seiring dengan perkembangan masa, manfaatkan peluang yang ada, gali potensimu, supaya kamu tidak terbelakang. Asik. Mantap nih. Masya Allah, keren banget obrolan kita dengan Pak Lurah Andre Api. Mungkin sekian dari Andi, Pak, ya. Terima kasih banyak udah ngundang Andi, Pak, datang ke kantor Lurah. Sukses acaranya tanggal 19, Pak, ya, hari Senin. Semoga berjalan dengan lancar dan apa yang diinginkan Bapak tentang Koperasi Merah Putih untuk Kelurahan Andre Api semoga bisa jadi percontohan di desa lain. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya berharap juga kehadiran Pak di hari Senin. Oh ya, diundang kan secara spesial. Paket VIP, Pak, ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak.